1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Ibu Emiluh Damayanti. Beliau seorang dosen, frontliner di rumah sakit ya. Dan kami sedang berbincang tentang sukacita. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa rasakan sukacitanya Bu Emil ya pagi hari ini. Saya ini biasa tertawa juga, tapi ternyata ada yang lebih suka tertawa lagi dibanding saya gitu. Ya, sukacita itu apa itu sukacita tadi sudah dijelaskan sama Bu Emil. Kemudian ternyata sukacita itu tidak ada parameternya, bukan sekedar kalau ketawa pasti sukacita. Itu orang gila tuh gak ketawa. Betul sekali. Makanya itu. Hati-hati ya. Kita harus membutuhkan kita mempunyai indikasi indikasi ya, sukacita. Ya, sukacita yang benar. Perasaan senang, damai, aman. Apalagi? Yang kedua, perilakunya tuh kondusif. Maksudnya? Lah kalau tadi itu orang gila ketawa-ketawa, dia kan bisa tiba-tiba menyerang kita tuh. Iya. Agresif tuh jadinya. Iya kan? Jadi gak nyerang ya? Iya. Baik dengan bahkan fisik bisa maupun dengan perkataan. sama. Iya. Okay. Terus selain perilakunya kondusif, dia itu antusias. Okay. Dan poin yang ketiga, masih di poin yang kedua maksudnya tuh. Jadi ini semuanya nih serba kondusif, tiga nih. antusias, Perilakunya kondusif, antusias dan ceria. Oh, oke. Iya, itu Ceria. yang iya. Okay. Jadi dia walaupun kondusif tapi ya Mbak Wahyu. Jadi gimana ya Mbak Wahyu? Nggak sukacita, nggak ada antusias dan keceriaan di dalamnya Mbak Wahyu. Bu, kadang-kadang kan orang kalau bicara kondusif ya, tidak menyerang. Iya. Kadang-kadang saking sukacitanya orang itu melontarkan candaan menurut dia, tapi bagi yang mendengarkan itu sebuah serangan. Nah, bagaimana tuh? Jadi seperti ini, kembali bagaimana seseorang merespon. Kalau konteksnya waktu itu kita sedang bercanda, kalau kita orang-orang yang dewasa, dalam tanda kutip, ya walaupun terasa itu seperti menohok kita, ya kan menyerang ya, kita tetap terimanya dalam keadaan sukacita, karena konteksnya pada saat sedang itu dilontarkan, bercanda. ya kan. Itu kita dalam suasana bercanda. Lain halnya kalau kita misalnya langsung ya kan kita ngomong apa adanya cek seperti itu kan ya, itu beda cerita. Kita harus lihat. Jadi harus tahu sikonnya ya, ini situasi dan tadi, kondisi. ya, itu tadi dilontarkan dalam kondisi seperti apa. Kalau lagi meeting serius terus itu kan gak enak. Betul sekali. Baik. Parameter berikutnya. Yang ketiga, pembicaraannya itu berkualitas. Nggak asal ngomong. Dia membangun. Apa yang disampaikan tuh hal-hal yang positif dan menguatkan. Itu poin yang ketiga. Jadi kalau saya rangkum, parameter seseorang bisa dikatakan dalam kondisi yang sukacita sejati. Yang pertama, adanya perasaan senang, damai dan aman. Yang kedua, perilakunya kondusif, antusias dan ceria. Yang ketiga, pembicaraannya itu berkualitas, membangun, positif dan menguatkan. Itu ciri atau indikator seseorang benar-benar bersukacita. sukacita. Benar sekali. Nah ini yang penting nih. Kenapa sih kita ini kok mesti sukacita? Iya. Kenapa Bu? Kita harus tahu alasannya. Yang poin utamanya adalah karena itu perintah Tuhan. Itu poin yang pertama. Kalau ini ada 4 poin nih Mbak. Kalau tadi kan kita 3 terus ya. Kalau yang ini 4. Bonus 1. Beli 3 gratis 1 maksudnya. Ini kan dalam rangka kemerdekaan biasanya kan banyak promo. Jadi kenapa kita ini harus bersukacita? Yang pertama alasannya ialah karena itu perintah Tuhan. Kita bisa buka dalam Filipi 4 ayat 4. Kalau kekasih Tuhan mau baca komplitnya itu lebih luar biasa. Satu perikop yaitu di Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 9. Tapi pada pagi hari ini kita akan baca di ayat yang keempat saja. Silakan Mbak Wahyu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Pakai tanda seru loh ya. Iya. Diulang 2 kali. Yes. Nggak main-main loh. Tuhan katakan bersukacitalah. Ini bukan minta, senantiasa. Berarti dalam kondisi apapun. Terus ditekankan lagi toh. Sekali katakan lagi. sekali lagi
bersukacitalah. Tanda pentung. Jadi ini sesuatu yang serius. Tuhan tahu kita butuh sukacita itu. Kalau tadi kekasih Tuhan menikmati pujian yang luar biasa, terima sukacita dari surga. Karena Tuhan tahu kita butuh sukacita itu untuk apa? Mendatangkan kekuatan. Bahkan dikatakan dalam pujian itu kita bisa lewati badai, gelombang, semuanya kita bisa atasi karena pada saat kita bersukacita ada kekuatan yang luar biasa. Makanya Tuhan perintahkan. Tuhan tuh nggak asal perintah, ya kan? Perintah itu diberikan ada maksud, dan maksudnya semua untuk kebaikan kita. Kalau kita mau lihat maksudnya, tuh nanti kita akan jelaskan deh manfaat-manfaatnya sukacita. Itu banyak banget. Tapi yang pasti, kenapa kita harus bersukacita? Karena itu perintah. Karena itu perintah. Nah, kalau perintah itu tidak ada tawaran, tidak ada Betul nawar, Bu, ya. sekali, nggak bisa harus nego, dilakukan. nggak bisa nego. Nah. Sedikit-sedikit aja lah Tuhan, hari ini sukacita, besok enggak. Enggak ya. Tuhan pas ini dapat gajian nih sukacita dong. Besok pas tanggal tua enggak. Karena di situ dijelaskan senantiasa. Ya. Itu poin yang pertama. Bu, kadang-kadang kan kita mau senantiasa. Saya tahu, Bu, itu perintah Tuhan. Saya sudah baca, sudah hafal di luar kepala. Tapi kadang-kadang lingkungan itu tidak mendukung saya untuk bersukacita. Misalnya kita berhadapan dengan orang yang cemberut, suami yang ngamuk-ngamuk, atau istri yang ngomel-ngomel, atau customer yang marah-marah gitu. Bagaimana itu? Kembali ke respon. Itu nanti akan kita pelajari di poin yang kelima. Oh iya, saya kok kelima terus ya? Iya. Pengen cepet gitu ya? Ini masih poin yang kedua. Aduh, sabar Mbak Wahyu. Serius ya? Masih jauh ya? Iya, kita kan 3 hari tadi kontrak 3 awalnya hari, Mbak Wahyu. Saya belum tanda tangan kontrak. Oke. Ya, jadi selain itu karena perintah, kenapa lagi kita? Yang kedua, karena sukacita itu baik bagi kerohanian kita. Itu alasannya. Kenapa kita bersukacita? Karena kalau kita bersukacita itu baik loh untuk kerohanian kita. Contohnya. Karena pada saat kita sukacita, itu kita mudah bersyukur. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, ketemu Mbak Wahyu, aku jadi ketawa ketiwi. Bersyukur kan? Hal yang sederhana padahal. Jadi seseorang itu jadi mudah memuliakan Tuhan. Dia gampang sekali memuji Tuhan. Itu kan baik buat kerohanian kita. Pada saat seseorang bersukacita, khawatir, kecewa, pahit, ya kan, sungut-sungut hilang. Gimana rasanya? Tapi yang mangkel, lo ya nggak lucu toh. Iya. Pasti pada saat seseorang bersukacita dan bahkan sukacita yang sejati, itu khawatir, kecewa, marah, putus asa, kepahitan itu sirna. Dan pada saat semuanya itu sirna, kerohanian kita baik. Nah, yang ketiga, baik bagi kerohanian kita karena pada saat kita bersukacita itu mendorong kita untuk melakukan kasih. Pada saat kita bersukacita, seseorang itu cenderung murah hati. Kalau Mbak, orang yang senang itu apa aja dikasihkan. Cocok. Saya mau kasih minum juga, Bu. Terima kasih Mbak Wahyu. Bahkan bisa-bisa HP-nya dikasihkan karena senang. Makanya itu pada saat dia murah hati, itu membangun kehidupan kerohaniannya. Tuhan dimuliakan. Makanya yang kedua, nggak main-main loh. Alasannya kenapa kita ini mesti bersukacita, karena sukacita itu baik untuk kehidupan kerohanian kita. Jadi mesti kita lakukan. Itu baik kok. Ya kan? Selain perintah itu baik untuk kerohanian kita. Betul sekali. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, karena sukacita itu ternyata baik bagi kehidupan sosial kita. Banyak temennya orang sukacita. Bener. Nggak ada lu nggak rame Mbak Wahyu. Selalu dinanti-nanti ya. Betul. Aduh Mbak Wahyu mana ya nggak datang-datang. Iya kan, baik kehidupan sosial kita. Terus dunia juga katakan gini, tertawalah dan dunia akan tertawa bersamamu. Bener. Saat orang sukacita itu transfer loh. Coba kalau Mbak Wahyu ketawa, sebelahnya cemberut, kan pasti rasanya sakjane itu apa ya? Sebetulnya aku tuh yuk kepingin ketawa. Transfer hawa positif itu gitu loh. Jadi pada saat kita sukacita itu baik bagi kehidupan sosial kita. Ya. Gak enak kalau ketemu orang itu cemberut, jutek gitu ya. Beneran itu gak enak. Bener kan ya? Jadi terbukti kan? Jadi alasannya apa nih kita mesti sukacita? Karena itu baik bagi kehidupan sosial kita. Dan yang keempat, ternyata kenapa kita harus bersukacita? Poin yang keempat, sukacita itu
baik bagi kesehatan kita. Nah, ini orang medis yang ngomong. Terbukti. Mari Contohnya. Sekarang lagi musim corona tuh. Saya yakin kekasih Tuhan pasti banyak tuh terima di WA grup nih. Caranya menaikkan imunitas kan gitu ya. Kita mesti happy ya, serahkan pada Tuhan ya kan. Saya punya kesaksian teman saya yang waktu dinyatakan positif, dia memilih untuk isolasi mandiri. Dia nggak worry sama sekali loh. Dia nyantai. Panggil aja Caca gitu. Waktu kamu isolasi mandiri perasaanmu gimana? Santai aja, Bu. Terus kamu maam apa? Dikasih obat apa? Enggak tuh, aku cuma dikasihin antibiotik karena waktu itu aku panas. Terus habis itu aku minum vitamin. Wes Bu, aku itu makan yang tak sukai. Berat badanku naik 4 kilo. Aku makan bebek Bu, pengen bebek. Aku pengen bakso pedes, aku minta bakso. Jadi mereka caranya itu makanannya diletakkan di depan kamarnya dia, benar sekali. Aku pengen ini apa tuh namanya nyanyi Bu. Aku setel musik Bu. Padahal itu bukan anak Tuhan loh. Dia mengerti bagaimana caranya bersukacita, mengolah hati dan pikirannya. Karena dia tahu pada saat dia bersukacita imunitasnya itu naik. Makanya dikatakan kenapa sih kita harus bersukacita? Lah itu baik kok buat kesehatan kita. Amsal 17 ayat 22 jelas Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan juga dikatakan seperti ini loh di Filipi 4 ayat yang 9b. Masih di Filipi kan itu? Filipi 4 ayat 9 yang B. Itu dikatakan apa tuh? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Salah ya? Benar sekali. Benar sekali. Karena kalau kita baca konteksnya lengkap, yang tadi saya katakan di perikop Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 9, yang ayat 4 kan dikatakan sukacita. Kalau sukacita itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera. Hati yang damai, ya ayem, bahasa Jawanya tuh ayem. Itu kalau di kesehatan, dalam kondisi ayem, tensi normal, nadi gak deg-degan, nafas gak ngongsro. Loh, apa ini bahasa apa ya ini? Nafasnya itu stabil ya, nggak ngos-ngosan ya. Terus kalau dicek gula darahnya itu juga normal. Karena apa? Damai. Sukacita yang sejati itu meluap dari dalam dirinya. Jadi benar-benar kenapa kita mesti sukacita? Dikatakan di awal itu perintah. Dan perintah itu baik pasti untuk kita. Ternyata kebaikannya tuh banyak banget. Dan sudah dibuktikan secara medis. Sudah terbukti, nggak bisa ditawar lagi. Karena orang dunia yang belum kenal Tuhan Yesus saja tahu. Yes. Kunci ini ya. Betul sekali. Kalau kita sudah punya Alkitabnya, sudah punya petunjuknya, kalau kita nggak melakukan rugi besar. Betul sekali. Oke, mau sehat, sukacitalah. Yes. Tapi banyak masalah Bu, banyak ini, banyak itu. Ya. Kalau itu kita bicara banyaknya dulu. Ya kan? Banyak ini, banyak itu. Padahal yang pertama perintah. Lakukan dulu. Jangan ngomong banyak-banyaknya. Itu dia. Makanya yang di awal ini nih perintah. Nggak perlu pakai tapi, nggak perlu pakai banyak. Kalau sudah perintah, ya sudah lakukan saja. Just do it. Yes. Oke, next. Nah, ini poin yang keberapa nih Mbak Wahyu? Keempat. Catatan saya kok nggak ada nomornya ini. Oke. Ya, yang ketiga tadi alasannya kenapa kita harus bersukacita. Ini poin penting nih. Yang keempatnya adalah manfaatnya sukacita. Manfaat sukacita. Yes, kekasih Tuhan tuh kalau dari ngomongin manfaat tuh seneng banget tuh. Mesti langsung dikencengin nih radio sangkalanya. Karena ini yang penting. Seseorang mau melakukan ya kalau ada manfaatnya bener. Kalau nggak ada manfaat ngapain didengerin kan gitu ya kan, ngapain dilakukan kan gitu. Nah, yang manfaatnya yang pertama ternyata pada saat kita bersukacita itu yang pertama adalah mendatangkan berkat. Mendatangkan berkat. Yes. Betul. Mari kita buka di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Kekasih Tuhan bisa buka Alkitabnya masing-masing ya. Mazmur 37 ayat yang keempat. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keren. Betul. Keren banget. Janji Tuhan loh itu. Ya. Makanya Tuhan kasih perintah itu gak main-main. Saat itu kamu lakukan, akan mendatangkan berkat yang melimpah yang diinginkan oleh hatimu. Oh, aku pengen rumah besar.
Kalau hati yang bersukacita nggak seperti itu saya kira. Karena hati yang bersukacita yang sejati dibentuk dari karakter yang benar. Makanya yang diinginkan hatinya juga hati yang benar. Keinginannya juga keinginan-keinginan yang benar. Betul sekali. Bukan untuk dagingnya dia. Betul, makanya Tuhan katakan tak kabulkan. Pada saat kita bersukacita, firman Tuhan jelas dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 4. Bergembiralah, Tuhan akan kasih apa yang diinginkan hatimu. Orang yang penuh sukacita tadi dikatakan kan banyak disukai orang, ya kan? Kalau kita senang, kita akhirnya memuji Tuhan. Apalagi kalau Tuhan disenangkan. Lihat anaknya nggak cembetut, Tuhan bilang bertahta di atas pujian toh. Iya toh, kita terus memuji karena kita bergembira. Tuhan disenangkan. Orang tua kalau disenangkan, apa yang nggak dikasih kepada anaknya? Semuanya dikasih. Yes, makanya firman Tuhan katakan apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan nyatakan. Keren loh manfaat sukacita. Nggak hanya hahaha, tapi mendatangkan berkat yang luar biasa. Poin yang pertama. Poin yang kedua, wah ini tambah lebih keren lagi. Apa, Bu? Karena pada saat kita bersukacita, ternyata saya mencatat itu adalah powerful doing. Maksudnya? Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Yuk kita buka dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 3. Hari ini kita banyak buka firman Tuhan, banyak baca supaya kita benar-benar mengalami sukacita yang sejati. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yes, powerful doing. Manfaat sukacita. Ini lagi happy nggak? Enggak, sangat miskin. Aduh, ini yang pasal kedua, ayat yang kedua, menderita. Ya, menderita, sangat miskin. Sungguh suatu kondisi yang nggak nyaman, seperti pandemi yang saat ini kita alami. Sangat miskin, nggak nyaman, menderita. Dan bahkan kalau kita baca di pasal-pasal yang sebelumnya, kita tahu bagaimana penderitaan mereka. Tetapi yang luar biasa dikatakan di situ, sukacita mereka meluap. Dan pada saat sukacita mereka meluap, apa yang mereka bisa lakukan? Kaya dalam kemurahan. Yes, murah mereka hati. bisa melakukan lebih dari kemampuannya. Powerful doing, menjadikan kita pribadi yang kreatif, nggak gampang ngeluh. Kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kekasih Tuhan, pada saat kondisi yang seperti ini, sangat manusiawi dikatakan di luar sana kalau kita mengeluh, kita sambat, kita nggak kuat. Tapi dengar, hari ini firman Tuhan katakan, dari jemaat di Makedonia, mereka juga sedang mengalami hal yang sama. Tetapi apa yang menjadi kekuatan mereka? Sampai mereka bisa melakukan, bisa berbelas kasih, bisa berbagi. Miskin loh, menderita loh. Mereka bisa melakukan melampaui kemampuan mereka, dikatakan. Makanya saya katakan powerful doing. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengerjakan sesuatu yang dahsyat menjadi berkat. Karena apa? Sukacita mereka meluap. Itulah kekuatan yang luar biasa. Makanya di awal saya tekankan, pengertian sukacita itu bukan hanya sekedar perasaan, tertawa, bukan hanya rasa senang, bukan hanya tertawa seperti kata Mbak Wahyu, tapi sungguh-sungguh sebuah kualitas karakter yang harus dibentuk, ditempa, dilatih. Dan sungguh-sungguh itu kuasa Roh Kudus yang memampukan. Itu yang nanti akan kita belajar di poin yang terakhir. Yang ketiga Mbak Wahyu, manfaat sukacita itu menjadikan muka kita berseri-seri, awet muda, enak dilihat, awet muda. Amsal 15:13 kalau kita mau buka, boleh dibaca kekasih Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 13. Manfaat sukacita ternyata menjadikan muka kita itu berseri-seri. Jadi nggak perlu glowing, nggak perlu whitening, nggak perlu ini ya, nggak perlu operasi plastik ya Bu ya. mahal itu. Belum komplikasinya. Nah itu dia. Boleh dibacakan Mbak Wahyu. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Iya, muka berseri-seri itu disenengin orang loh, seneng orang liatnya, iya kan? Senyum dikit gitu aja, Masyo itu apa ya? Walaupun meskipun
Wajahnya itu pas-pasan, Iya. ya toh. Tapi kalau mukanya itu berseri-seri karena sukacita Iya. yang dari dalam, Pasti itu jadi menarik ya. iya betul sekali. Cantik, tapi kalau jutek, Waduh. ya malas orang dekat. Betul. Saya pernah lihat orang seperti itu, Ih, cantik bener, ganteng bener, cantik bener, tapi jutek. Ya toh, ya males gitu loh ya. Kita mau deket-deket juga males. Karena seperti tadi loh, manfaatnya kebaikannya itu sosial, transfer toh. Iya, Ya nggak mau toh kita ditransfer juteknya dia. Iyalah. Apalagi ini yang masih jomblo-jomblo ya. Harus bersukacita ya. Bener. Karena nanti mukanya akan berseri-seri. Dan itu magnet bagi lawan jenis. Betul, nggak perlu pakai blush on. Oke. Next, manfaat sukacita buat kita. Yang keempat, poin terakhir dari manfaat sukacita. Terhindar dari banyak masalah. Enak nggak kalau kita terhindar? Enak dong. Bener. Mau bukti itu kalau terhindar banyak masalah. Contohnya. Lola yang tadi kita bahas tadi sudah jelas tuh. Kita terhindar dari masalah sakit badani. Bener nggak? Ya. Kita terhindar dari sakit jiwani. Iya toh? Ya. Dari sakit rohani. Bener nggak? Karena baik bagi sosial kita, baik bagi rohani kita, baik bagi jiwa kita. Sudah minimal 3 tuh. Nah, yang keempat, karena kan 4 nih kita lagi tren 4. Tadi kan tren 3 nih, sekarang kita tren 4. Beli 3 gratis 1. Terhindar dari banyak masalah apa? Salah satunya adalah ekonomi. Kok bisa? Ya, karena pada saat orang sukacita, di poin yang kedua tadi kan powerful doing. Dia jadi kreatif, dia nggak gampang ngeluh, dia punya kekuatan untuk melawan itu semuanya. Pada saat dia rajin, dia sukacita, ya toh, dia punya ide-ide kreatif, ya toh. Kalau dulu masa ada orang mau bikin masker, jual masker, nggak ada kan? Nggak ada. Sekarang mau model apa aja ada, iya kan? Terus orang sekarang bikin kreatif apa? Bikin topi nih, ya kan? Bikin facial, ya kan? Macam-macam. Ada yang pakai kacamata biru, pink, ya kan? Di sini pakai model-model dakocan, macam-macam, ya kan? Jadi kreatif gitu loh, ya kan? Nah kalau kreatif mendatangkan duit, ekonominya tertolong. Iya kan? Ini nggak ada lagi yang nama Bu tapi Bu banyak masalah, Bu begini tadi yang seperti Mbak Wahyu katakan. Nggak ada tapi kalau yang pertama sudah kita lakukan. Ini nggak boleh dibolak-balik. Jangan tapinya dulu yang dinyatakan. Lakukan dulu perintahnya dulu. Bener. Karena luar biasa manfaat yang kita terima. Tuhan udah tahu itu. Kita butuh sukacita. Karena pada saat kita bersukacita, kekuatan yang luar biasa itu memampukan kita melewati ini semua. Lantas bagaimana caranya bersukacita? Ayo, ini poin yang terakhir. Poin terakhir. Tapi kami akan bahas sesaat lagi. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.